Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Kauna Hidayah, NPM 257828048. Di sini saya akan membuat video modul 8.1. Langsung saja kita ke modulnya. Yaitu di 8.1 ini ada karakteristik lapisan jaringan. Karakteristik lapisan jaringan di 8.1, 8.1.1 lapisan jaringan atau lapisan OSI 3 ini menyediakan layanan yang memungkinkan perangkat akhir untuk bertukar data di seluruh jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini ada aplikasi presentasi sidang mengangkut jaringan tautan data dan fisik. Dan ini protokol internetnya versi IPv4 dan ini versi IPv6 di jaringannya. Dan untuk mewujudkan komunikasi ujung ke ujung, untuk melintasi batas jaringan, yaitu pengaturan alamat perangkat terakhir, enkapsulasi, routing, dan dekapsulasi. Ini contohnya. Kemudian di 8.1.2 yaitu enkapsulasi IP, yaitu membungkus segmen lapisan transport lapisan tepat di atas lapisan jaringan atau data lainnya dengan menambahkan header IP. Header IP digunakan untuk mengirimkan paket ke host tujuan. Dan kemudian ini proses enkapsulasi data lapis demi lapis memungkinkan layanan pada lapisan yang berbeda untuk berkembang dan berkala tanpa memengaruhi lapisan lainnya. Dan catatannya, NAT akan dibahas di modul selanjutnya. Router menerapkan protokol routing untuk merutekan paket antar jaringan. Routing yang dilakukan oleh perangkat ini memeriksa pengalamatan lapisan jaringan di header paket. Kemudian di 8.1.3 yaitu karakteristik IP. IP dirancang sebagai protokol dengan overhead rendah. Protokol ini hanya menyediakan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengirim paket dari sumber ke tujuan melalui sistem jaringan yang saling terhubung. Protokol ini tidak dirancang untuk melacak dan mengolah aliran paket. Fungsi-fungsi ini, jika diperlukan, dilakukan oleh protokol lain pada lapisan lain. Dan ini karakteristik dasar dari kekayaan intelektual (KI) tanpa koneksi, base effort, dan media independen. Kemudian di 8.1.4, yaitu tanpa koneksi, IP bersifat tanpa koneksi, artinya IP tidak membuat koneksi ujung ke ujung. Khususnya sebelum data dikirim, komunikasi tanpa koneksi secara konseptual mirip dengan mengirim surat kepada seseorang tanpa memberitahu penerima terlebih dahulu. Kemudian di 8.1.4 8.1.5 yaitu upaya terbaik. Di IP ini juga tidak memerlukan tambahan di header untuk mempertahankan koneksi yang sudah terjalin. Dan di protokol IP tidak menjamin bahwa semua paket yang dikirimkan akan benar-benar diterima. Gambar tersebut terisikan karakteristik pengiriman yang tidak andal atau berbasis supaya terbaik dari, dari protokol IP. Dan kemudian di 8.1.6 media independen. Tidak andal berarti tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan memulihkan paket yang tidak terkirim atau rusak. Ini karena meskipun paket IP dikirim dengan informasi tentang lokasi pengiriman, paket tersebut tidak berisi informasi yang dapat diproses untuk memberitahu pengirim apakah pengirim berhasil atau tidak. Dan jika paket dikirim tidak berurutan atau paket hilang, maka aplikasi yang menggunakan atau layanan aplikasi atas harus menyelesaikan masalah ini. Hal ini memungkinkan IP berfungsi sangat efisien dalam rangkaian protokol TCP atau IP. Keandalan adalah peran protokol TCP pada lapisan transport. Dan 81.6 ini ada media independen, tidak andal, berarti IP tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan memilih paket, paket yang tidak terkirim atau rusak. Dan hal ini karena meskipun paket IP dikirim dengan informasi tentang lokasi pengiriman, paket tersebut tidak berisi informasi
yang dapat diproses untuk memberitahu pengirim apakah pengirim berhasil atau tidak, dan kemudian paket sampai di tujuan dalam keadaan rusak. Dan jika paket dikirim tidak berurutan atau paket hilang, maka aplikasi menggunakan data atau layanan lapisan atas harus menyelesaikan masalah ini. Hal ini memungkinkan IP berfungsi sangat efisien dalam rangkaian protokol TCP atau IP. Dan keandalan adalah peran protokol TCP pada lapisan transport. IP beroperasi secara independen dari media yang membawa data pada lapisan bawah tumpukan protokol. Dan seperti yang ditunjukkan pada gambar yang ini. Kemudian di 8.1.7 ini melakukan pemahaman karakteristik IP. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, saya Aris Panggara dengan NPM 2578251. Di sini saya akan menjelaskan tentang paket IP versi 4 pada 8.2. Di sini materi yang pertama yaitu header paket IP versi 4. Jadi, apa itu header paket IP versi 4? Yaitu adalah salah satu protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Header paket IP versi 4 digunakan untuk memastikan bahwa paket ini dikirim ke tujuan selanjutnya dalam perjalanannya menuju perangkat tujuan akhir. Nah, header paket IP versi 4 terdiri dari field-field yang berisi informasi penting tentang paket tersebut. Nah, field-field ini berisi angka biner yang diperiksa oleh proses layer yang kedua. Ya, selanjut materi yang kedua itu 8.2.2 itu bidang header paket IP versi 4. Itu nilai biner dari setiap field mengidentifikasi berbagai pengetahuan IP, diagram header yang dibaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, memberikan visual untuk dirujuk ketika membahas field protokol. Diagram header protokol IP pada gambar mengidentifikasi field dari paket IP versi 4. Oke, contoh gambar ada di sini. Jadi kita membaca dari kiri ke kanan dan atas ke bawah begitu. Di sini juga ada dua kolom yang sering dirujuk pada alamat IP sumber dan tujuan, yaitu kolom-kolom yang mengidentifikasi dari mana paket berasal dan ke mana paket tersebut pergi. Nah, biasanya alamat-alamat ini tidak berubah selama perjalanan ke sumber tujuan. Jadi, perjalanannya tidak akan merubah rutenya sesuai yang sudah kita atur. Di sini juga ada kolom internet header length atau IHL, yaitu total length dan header checksum digunakan untuk mengidentifikasi dan memvalidasi paket. Oke, di sini juga ada bidang lain yang digunakan untuk menyusun ulang paket yang terfragmentasi secara spesifik. Paket IP versi 4 menggunakan bidang identifikasi, bendera offset, fragment, dan melacak fragment. Oke, begitu. Di sini ada contoh video tentang header IP versi 4 di workshop. Oke. Oke, materi tentang paket IP versi 4 sudah habis. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Dhani dengan PM 2578 DKSRI 2B. Jadi saya di sini akan menjelaskan ya NetAchat chapter 8 yaitu 8.3 yaitu tentang paket IP versi 6. Yang pertama ada 831 ya. Jadi 831 itu keterbatasan IP versi 4. IP 4 masih digunakan hingga saat ini. Topik membahas tentang IP versi 6 yang pada akhirnya akan menggantikan IP versi 4. Untuk lebih memahami mengapa kita perlu mengetahui protokol IP versi 6, ada baiknya mengetahui keterbatasan IP versi 4 dan keunggulan IP versi 6. Oke, selama bertahun-tahun ya, protokol dan proses tambahan telah dikembangkan untuk mengatasi tantangan baru. Namun, bahkan dengan perubahan tersebut, IP versi 4 masih memiliki 3 masalah utama. Yang pertama, ada penipisan alamat IP versi 4. IP versi 4 memiliki jumlah alamat publik unik yang terbatas. Meskipun terdapat sekitar 4 miliar alamat versi 4, meningkatnya jumlah perangkat berkemampuan IP baru, koneksi yang selalu aktif, dan potensi pertumbuhan wilayah yang kurang berkembang telah meningkatkan kebutuhan akan lebih banyak alamat. Yang kedua, ada kurangnya koneksivitas ujung ke ujung. Network Address Translation atau NAT adalah teknologi yang umum diterapkan dalam jaringan IP versi 4. NAT menyediakan cara bagi beberapa perangkat untuk berbagi satu alamat IP versi 4 publik. Namun, karena alamat versi 4 publik tersebut digunakan bersama, alamat IP versi 4 dari host jaringan internal menjadi tersembunyi. Hal ini dapat menjadi masalah bagi teknologi yang membutuhkan koneksivitas ujung ke ujung. Yang ketiga, ada meningkatnya kompleksitas jaringan.
Meskipun NAT telah memperpanjang masa pakai IP versi 4, NAT awalnya hanya dimaksudkan sebagai mekanisme transisi ke IP versi 6. NAT dalam berbagai implementasinya menciptakan kompleksitas tambahan dalam jaringan, menimbulkan latensi dan mempersulit pemecahan masalah. Selanjutnya, gambaran umum IP versi 6. Pada awal 1990-an, Internet Engineering Task Force atau IETF mulai prihatin dengan masalah-masalah pada IP versi 4 dan mulai mencari penggantinya. Aktivasi ini mengarah pada pengembangan IP versi 6. IP versi 6 mengatasi keterbatasan IP versi 4 dan merupakan peningkatan yang signifikan dengan fitur-fitur yang lebih sesuai dengan kebutuhan jaringan saat ini di masa mendatang. Untuk peningkatan yang diberikan oleh IP versi 6 itu meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada ruang yang lebih luas. Alamat IP versi 6 didasarkan pada pengalamatan hierarkis 128 bit, berbeda dengan IP versi 4 yang menggunakan 32 bit. Penanganan paket yang lebih baik. Header IP versi 6 telah disederhanakan dengan lebih sedikit kolom. Yang ketiga, menghilangkan kebutuhan akan NAT. Dengan banyaknya alamat IP6 publik, NAT antara alamat IP4 privat dan alamat IP4 publik tidak diperlukan. Hal ini menghindari beberapa masalah yang disebabkan oleh NAT yang dialami oleh aplikasi yang membutuhkan koneksivitas ujung ke ujung. Oke, ini adalah perbandingan ruang alamat IP versi 4 dan IP versi 6. Bisa dilihat di tabel ini ya. Jumlah nolnya 1 miliar, 1 undersilition. Terdapat 4 miliar alamat IP versi 4. Terdapat 340 undersilion alamat IP versi 6. Kolom header paket IP versi 4 dalam header paket IP versi 6. Salah satu contoh peningkatan desain utama IP versi 6 dibandingkan IP versi 4 adalah penyederhanaan header IP versi 6. Sebagai contoh, header IP versi 4 terdiri dari header dengan panjang variabel 20 octet hingga 60 byte jika bidang opsi digunakan, dan 12 bidang header dasar, tidak termasuk bidang opsi dan bidang padding. Untuk IP versi 6, beberapa kolom tetap sama, beberapa kolom mengalami perubahan nama dan posisi, dan beberapa kolom IP versi 4 tidak lagi diperlukan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bisa dilihat di gambar ini ya. Oke, sebaliknya, header IP versi 6 yang disederhanakan seperti yang ditunjuk pada gambar berikut, terdiri dari header dengan panjang tetap 40 octet, sebagian besar karena panjang alamat IP versi 6 sumber dan tujuan. Oke, ini untuk header IP versi 6 ya. Dan ini ada header untuk IP versi 4-nya. Diagram header protokol IP pada gambar tersebut mengidentifikasi bidang-bidang dari sebuah paket IP versi 6. Oke, kita baca untuk kolom-kolomnya ya. Versi bidang ini bernilai 4 bit yang diisi ke 010 yang mengidentifikasi ini sebagai paket IP versi 6. Kelas lalu lintas, bidang 8 bit ini setara dengan bidang layanan terdiferensiasi DS IP4. Label arian, bidang 20 bit ini menunjukkan bahwa semua paket dengan label arian yang sama menerima jenis penanganan yang sama oleh router. Kayak mungkin masih banyak yang lainnya ya. Oke, paket IP versi 6 juga dapat berisi header ekstensi yang menyediakan informasi lapisan jaringan opsional. Header ekstensi bersifat opsional dan ditempatkan di antara header IP versi 6 dan muatan data. EH digunakan untuk fragmentasi, keamanan, untuk mendukung mobilitas, dan banyak lagi. Berbeda dengan IP versi 4, router itu tidak bisa memecah paket IP versi 6 yang ditentukan. Oke, ini contoh header IP versi 6 ya. Kita lihat bersama-sama This ya. screenshot shows a packet capture using Wireshark. In this screenshot, we can see that the highlighted packet is packet number 46. That it is a 2001 with an HTTP web server. If we look down in the network layer information area, you can see smaller than in the area 6 here. The next field is the traffic class field. The traffic class field serves the same expanded internet cast packet. If we look over at the destination Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Septiani, NPM 25782038.
Di video yang kali ini saya akan mempresentasikan modul 8 mengenai network layer atau lapisan jaringan. Di sini saya akan membahas di bagian 8.4, yaitu bagaimana host melakukan perutan. 8.4.1 mengenai keputusan penerusan host. Baik IP versi 4 maupun IP versi 6, paket selalu dibuat di host sumber. Host sumber harus dapat mengarahkan paket host ke tujuan. Untuk melakukan ini, perangkat akhir host membuat tabel perutannya sendiri. Topik ini membahas bagaimana perangkat akhir menggunakan tabel perutan. Peran dari lapisan jaringan adalah mengarahkan paket antar host. Sebuah host dapat mengirim paket ke hal-hal berikut. Yang pertama, host dapat melakukan ping ke dirinya sendiri. Kemudian, host lokal. Ini adalah host yang dimana tujuan yang berada di jaringan lokal yang sama dengan host pengirim. Kemudian, host jarak jauh. Ini adalah host tujuan pada jarak jauh, yang dimana host sumber dan tujuan tidak berbagi alamat dengan alamat jaringan yang sama. Kemudian, apakah sebuah paket ditujukan untuk host lokal atau host jarak jauh ditentukan oleh perangkat ujung sumber. Perangkat ujung sumber menentukan apakah alamat IP tujuan berada di jaringan yang sama dengan perangkat sumber itu sendiri. Metode penentuannya bervariasi tergantung pada versi IP. Dalam IP versi 4, perangkat sumber menggunakan subnet mask-nya sendiri bersama dengan alamat IP versi 4 sendiri dan alamat IP versi 4 tujuan untuk melakukan penentuan ini. Dalam IP versi 6, router lokal mengiklankan alamat jaringan lokal atau prefix ke semua perangkat di jaringan. Kemudian di sini 842 gerbang default. Default gateway adalah perangkat jaringan, misalnya router atau switch layer 3, yang dimana dapat mengarahkan lalu lintas ke jaringan lain. Jika kita menggunakan analogi bahwa jaringan seperti sebuah ruangan, maka default gateway seperti sebuah pintu masuk. Jika kita ingin pergi ke ruangan atau jaringan lain, kita perlu menemukan pintu masuknya. Pada suatu jaringan, gateway default biasanya berupa router dengan fitur-fitur sebagai berikut. Perangkat tersebut memiliki alamat IP lokal dan rentang alamat yang sama dengan host lain di jaringan lokal. Perangkat ini dapat menerima data ke jaringan lokal dan meneruskan data keluar dari jaringan lokal. Kemudian, fungsinya adalah untuk mengarahkan lalu lintas ke jaringan lokal. Gateway default diperlukan untuk mengirimkan lalu lintas ke jaringan lokal. Lalu lintas tidak dapat diteruskan ke jaringan lokal jika tidak ada gateway default. Kemudian, host merute ke gateway default. Tabel perutan host biasanya mencakup gateway default. Pada IP versi 4, host menerima alamat IP versi 4 dari gateway default baik secara dinamis dari Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP dikonfigurasi secara manual. Jadi, Dynamic Host Configuration Protocol itu adalah konfigurasi secara manual. Pada IP versi 6, router mengiklankan alamat gateway default atau host dapat dikonfigurasi secara manual. Pada gambar ini, PC1 dan PC2 dikonfigurasi dengan alamat IP versi 4 192.168.10.1 sebagai gateway default. Dengan mengkonfigurasi gateway default, akan tercipta rute default dalam tabel routing PC. Jadi, si rute default adalah rute atau jalur yang akan dilalui komputer saat mencoba menghubungi jaringan jarak jauh. Kemudian, tabel perutuan host. Pada sistem operasi Windows, perintah rootprint atau nested strip R dapat digunakan untuk menampilkan tabel routing host. Kedua perintah tersebut menghasilkan output yang sama. Outputnya mungkin tampak aneh atau membingungkan pada awalnya, tetapi sebenarnya itu cukup mudah dipahami. Nah, ini adalah ketika kita menjalankan perintah nested pada Windows. Jadi ini adalah tabel perutan IP versi 4 untuk PC1.
Jadi nestat strip R itu digunakan untuk menampilkan tabel routing. Nah, di sini juga ada catatan bahwasannya outputnya ini hanya menampilkan tabel rute IP versi 4 aja. Memasukkan perintah nestat strip R atau perintah root print yang secara akan menampilkan 3 bagian yang terkait dengan koneksi jaringan. Yang pertama daftar interface, tabel rute IP versi 4, kemudian tabel rute IP versi 6 yang dimana Anda itu mencantumkan semua rute IP versi 6 yang diketahui termasuk koneksi langsung, jaringan lokal, dan rute default lokal. Oke, baik, cukup sekian presentasi dari saya mengenai bagaimana host melakukan perutean. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pratama dengan NPM 2578109 dari kelas 2D. Sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah jaringan komputer di modul 8, tepatnya di 8.5. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke modulnya, yang dimana di 8.5 ini pengantar routing. Di 8.5.1 ini keputusan penerusan paket router. Di topik sebelumnya sudah membahas tabel perutean host. Sebagian besar jaringan juga berisi router yang merupakan perangkat perantara. Router juga berisi tabel perutean. Topik ini membahas operasi router pada lapisan jaringan. Ketika sebuah host mengirim paket ke host lain, ia memeriksa tabel peruteannya untuk menentukan kemana paket tersebut akan dikirim. Jika host tujuan berada di jaringan jarak jauh, paket tersebut diteruskan ke gateway default, yang biasanya adalah router lokal. Nah, apa yang terjadi ketika sebuah paket tiba di antarmuka router? Router memeriksa alamat IP tujuan paket dan mencari tabel di tabel peruteannya untuk menentukan kemana paket tersebut akan diteruskan. Tabel perutean berisi daftar semua alamat jaringan yang dikenal atau prefix dan kemana paket tersebut akan diteruskan. Entry-entry ini dikenal sebagai entry root atau root. Router akan meneruskan paket menggunakan entry root yang paling cocok atau terpanjang, seperti yang dicontohkan pada gambar ini. Ya. Tabel perutean atau R1 ini, yang dimana rootnya 192.168.10.0/24, antar muka hub berikut adalah atau keluar seperti ini. Oke, di 8.5.2 ini tabel perutean router IP. Tabel perutean pada router berisi entry root, jaringan yang mencantumkan semua tujuan jaringan yang diketahui. Tabel perutean menyimpan 3 jenis entry root. Jaringan yang terhubung langsung. Entry root jaringan ini adalah antar muka root yang aktif. Router menambahkan root yang terhubung langsung ketika sebuah antarmuka dikonfigurasi dengan alamat IP dan diaktifkan. Jaringan jarak jauh, entry root jaringan ini terhubung ke router lain. Router mempelajari tentang jaringan jarak jauh baik dengan dikonfigurasi secara eksplisit oleh administrator atau dengan bertukar informasi root menggunakan protokol perutean dinamis. Lalu yang terakhir itu ada root default. Seperti halnya host, sebagian besar router juga menyertakan entry root default, yaitu gateway pilihan terakhirnya. Seperti yang digambar ini juga. Lalu di 8.5.3 ini ada perutean statis. Root statis adalah entry root yang dikonfigurasi secara manual. Gambar tersebut menunjukkan contoh root statis yang dikonfigurasi secara manual pada router R1. Root statis tersebut mencakup alamat jaringan jarak jauh dan alamat IP dari router hub berikutnya. Ini seperti pada gambar ini. Lalu selanjutnya di 8.5.4 ini ada perutean dinamis, yang dimana protokol routing dinamis memungkinkan router untuk secara otomatis mempelajari jaringan jarak jauh termasuk root default dan root lain. Router yang menggunakan protokol router dinamis secara otomatis berbagi informasi routing dengan router lain dan mengkompensasi perubahan topologi tanpa melibatkan administrator jaringan. Oke. Nah, di sini juga ada videonya, teman-teman bisa melihatnya.
Oke, di sebagian 8.5.6 ini pengantar tabel perutan IP4. Perhatikan pada gambar bahwa R2 terhubung ke internet. Nah, kita cari R2. R2 ini terhubung ke internet. Oleh karena itu, administrator mengkonfigurasi R1 dengan root status default yang mengirimkan paket ke R2 ketika tidak ada entry spesifik dalam tabel routing yang cocok dengan alamat IP tujuannya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.